90.1 Fast FM untuk Anda keluarga Fast. Reni masih hadir dalam dialog bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kita masih akan membahas terkait dengan peran partai politik dalam menjaga dan merawat kehidupan demokrasi di Indonesia. Di studio sudah hadir narasumber kami, ada Dr. Andes Haji Sunarno, Bapak Kholik Idris SE SH MSI, dan juga Bapak M. Isnaidi di sini yang juga hadir untuk menanti kebersamaan Anda nih keluarga Fast dan berbicara tentang politik on the way 2024 pokoknya ya. Kita tahu bahwa partai politik ini telah menjadi bagian utama dari perpolitikan dan kehidupan demokrasi hampir di setiap negara termasuk negeri kita, Indonesia. Anda keluarga Fast nanti bisa bergabung lewat 314330 dan juga via WhatsApp 081578709640. Sebelum Reni menyapa narasumber, diingatkan kembali bahwa kegiatan ini diselenggarakan kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Keluarga Fast bisa ikuti informasi tentang Jawa Tengah melalui media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, Twitter @kominfo_jtg, Instagram @kominfo.jateng, Facebook @diskominfo.jateng, website diskominfo.jatengprof.go.id, dan YouTube Kominfo Jateng. Kita sapa dulu, Assalamualaikum Bapak-Bapak yang sudah hadir. Assalamualaikum Pak Narno. Waalaikumsalam Mbak Reni. Selamat pagi ya. Selamat pagi. Ada juga Pak Kholik dan juga Pak Isnaidi. Selamat pagi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kabar baik ini ya Bapak-bapak. Alhamdulillah. Baik. Baik, seger, waras. Komplit ya Pak. Iya dong, Best. kan on the way 2024. Ya. Oke deh, kita tahu ya keluarga Fast bahwasanya demokrasi ini bukanlah suatu bentuk pemerintahan yang timbul begitu saja atau dengan sendirinya, tapi ada tahapan evolusi juga. Dan demokrasi tidak hanya merupakan suatu bentuk negara ataupun sistem pemerintahan, tapi ini juga bisa dibilang ya ini adalah gaya hidup juga serta tata masyarakat yang tentunya ini ada nilai-nilainya atau unsur moral di dalamnya. Salah satunya adalah menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. Dan banyaknya partai politik yang ikut berperan dalam pentas politik pada pemilu ini ya keluarga Fast pasti mempunyai pengaruh dan peranan tersendiri. Dan sedikit banyak juga akan membawa pengaruh yang besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita mau tahu nih, di awal mungkin Pak Isnaidi dulu bisa memberikan, Pak Sunarno dulu deh ya. Urut wong. Oh gitu. Urut senior gitu Pak. Ya, baik. Oke deh. Sebenarnya apa sih Pak fungsi dan peran dari partai politik dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia? Baik Mbak Reni, para pendengar Radio Fast Magelang yang saya hormati. Apa yang menjadi fungsi dan peran partai politik dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia, ada beberapa catatan kami. Yang pertama adalah bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, dalam pasal 10 disebutkan bahwa ada dua tujuan umum dan tujuan khusus. Yang tujuan umum partai politik adalah yang pertama sudah barang tentu untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Kita mensejahterakan, mencerdaskan, itu kan. Kemudian yang B, selanjutnya menjaga dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi negara yang sudah kita rebut ya dari penjajah ini harus tetap kita jaga supaya tetap bisa utuh dan sudah berlangsung memakmurkan rakyatnya kan begitu. Yang selanjutnya juga dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Jadi kedaulatan itu di tangan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya juga dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, tadi sudah saya sebutkan. Kemudian dalam undang-undang tersebut, Undang-Undang 228 sebagai Undang-Undang 2211, dalam pasal 10 juga tujuan khususnya adalah partai politik untuk meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. Partisipasi itu tuh ya artinya peran aktif, tidak diam, tidak ambil bagian di mana. Kalau pemilu ya berarti
harus bisa menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya, jangan jadi golput kan gitu intinya. Kemudian yang dua, memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya sudah, secara politik, partai politik kan ya sejalan dengan cita-cita negara kita. Dan yang selanjutnya, membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa. Etika dan budaya mesti harus juga menjadi perhatian kita, karena semuanya kalau tanpa etika, tanpa budaya, ya kita itu kan menjadi bangsa yang bisa dikatakan tidak beradab. Ya, itu kan padahal bangsa kita kan menjunjung tinggi peradaban, astatis istiadat, sopan santun dan lain sebagainya itu. Ibu, partai politik juga berfungsi sebagai sarana pendidikan politik, agar kita sebagai warga negara memiliki wawasan yang luas, agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya. Punya hak tapi juga kewajibannya. Menyadari bahwa kita itu punya hak, antara lain kita kalau dalam bidang politik punya hak dipilih dan memilih. Itu mau tidak mau, kalau kita umpamanya ada tadi hak untuk memilih, ya gunakan. Kalau punya hak dipilih, ya kalau dipilih ya harus siap untuk melaksanakan tugas atau amanah yang diberikan. Kemudian juga dalam rangka tujuan khususnya adalah berfungsi sarana pendidikan politik, menciptakan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan. Jadi bagaimanapun, termasuk kami ini, teman-teman DPRD sekarang ini turun ke daerah dalam rangka menciptakan kondusivitas daerah di Jawa Tengah itu agar tetap tenang tanpa terpengaruh apapun, pemilu bisa berjalan dengan baik. Bagaimana kita mengajak masyarakat agar tetap yang bekerja dengan baik, tidak usah ada rasa ketakutan karena semuanya sudah ada, yang aparat sudah memerlukan persiapan. Oke, baik. Dan yang selanjutnya juga dalam rangka menyerap, menghimpun, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi dari masyarakat. Ini kehidupan. Jadi itu antara lain, dan tambah satu lagi, Mbak. Partai politik juga berperan dalam rangka mempersiapkan dan memilih pemimpin-pemimpin yang bisa membawa amanah, melaksanakan amanah, baik itu legislatif maupun eksekutif. Jadi pemimpin itu kan menjadi kewenangannya partai politik. Seperti presiden kan juga kan harus diajukan oleh partai politik. Kemudian legislatif, ya DPR, baik DPR RI, provinsi, kabupaten, juga menjadi kewenangannya partai politik. Nah ini dalam rangka memilih pemilihan yang baik dan amanah ini menjadi fungsi partai politik, sehingga di situ sangat penting partai politik itu agar bisa diketahui masyarakat. Jadi semakin besar dan luasnya kewenangan partai politik untuk menyiapkan pemimpin-pemimpin di masa depan, makanya partai politik juga harus bisa memberikan suri teladan agar semuanya itu bisa dijelaskan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu, Mbak. Baik, jadi memang fungsi dan perannya ini sangat komplit begitu ya Pak ya. Kompleks sekali dan ini juga butuh tanggung jawab yang luar biasa. Nah kalau kita beralih ke narasumber berikutnya nih Pak Isnandi atau Pak Kholik nih yang mau menjelaskan. Tadi disebutkan juga bahwa tetap ada etika dan budaya yang dinomorsatukan dalam aktivitas partai politik tadi. Untuk saat ini di era digital seperti apa nih Pak? Kita banyak nih kalau lagi ngomongin on the way pemilu tuh agak-agak ngeri kalau kita buka berita gitu kan. Ada beberapa informasi yang juga kadang mengesampingkan etika dan budaya Indonesia itu tadi. Gimana Pak tanggapannya? Makasih Mbak. Jadi gini,
Kita sadar benar bahwa partai politik ini kan salah satu pilar demokrasi ya. Benar. Dan keberadaannya sangat penting, terutama dalam menjalankan fungsi-fungsi daripada partai politik itu. Iya. Cuma memang dalam era digitalisasi yang Luar biasa. keterbukaannya ini luar biasa. Sampai bisa kita katakan sudah nggak ada filter. Sehingga memang setiap momen-momen politik itu bagaimana partai politik dan kita yang ada di lembaga-lembaga politik yang salah satunya adalah di DPRD terus dan wajib melakukan edukasi, terus melakukan pendidikan politik sehingga masyarakat tahu benar bahwa ternyata betapa pentingnya politik dalam segi kehidupan masyarakat, tapi juga tetap menjaga norma. Jangan sampai politik dengan menghalalkan segala cara tanpa menghargai hak daripada masing-masing individu, apalagi sampai melakukan pluralisasi. Ini. Jadi ini memang menjadi tanggung jawab kita bagi pengurus partai politik, teman-teman yang sedang duduk di lembaga politik. Nah, di samping itu peran daripada media ini juga sangat penting gitu. Karena hari ini minimal 8 jam orang memanfaatkan waktunya itu tidak bisa lepas dari gadget. Benar, Pak. Internet. Sehingga secara otomatis di bawah alam sadar kita yang sebenarnya kita tidak ingin membaca gitu. Tapi tiba-tiba muncul di timeline kita. Ya kan? Terus menerus gitu. Dan itu terus menerus yang kadang bikin masif juga, apalagi kalau gerakan-gerakan yang muncul di timeline ini benar-benar dilakukan secara sistematis. Dan kita nggak akan ngomong itu buzzer atau bukan gitu, tapi pasti ada kepentingan di sana. Nah, peran daripada media ini sangat penting. Media juga bisa memberikan penyeimbang gitu, penyeimbang. Jadi tidak cuma dari kami yang terjun di politik praktis dalam artian menjadi pengurus partai atau yang duduk di lembaga-lembaga, tetapi media punya peran yang luar biasa. Pak. Apalagi kebebasan berekspresi di media sosial ini, masya Allah gitu. Dan hari ini media online, kalau dulu zaman saya kuliah itu mendeteksi ini bodrek atau bukan, ini agak mudah, agak mudah. Oh, ini wartawan nih bujipun. Ini bodrek atau enggak? Ini agak-agak mudah. Kalau sekarang susah, agak susah gitu loh, karena memang nyaris sama banyak mungkin. Karena media online-nya itu bak jamur di musim hujan. Gitu. Nah, itu kan. Nah, dan ini luar biasa, Mbak. Coba jenengan buka di WA grup gitu. Wah, ada media online yang sebenarnya tuh asing, tapi uploadan beritanya intens tadi ya, Pak. Begitu intens. Nah, itu saya sih berharap bahwa masyarakat bisa membedakan apakah itu berita, apakah itu rumor, apakah itu cerita. Ini. Karena narasi yang dibangun itu memang agak-agak mirip, apalagi kalau di media yang agak mainstream
judule karo isine bertolak belakang. Jauh banget gitu. Bang. Padahal kita itu kan kesan pertama di saat kita membaca berita itu kan judul. Iya benar banget, dari Angel berita itu gitu kan Pak. Sehingga ini menjadi salah satu hal yang saya pikir penting. Media baik cetak, elektronik maupun online ini mempunyai kewajiban bareng-bareng dengan stakeholder yang lainnya untuk melakukan pendidikan politik sehingga nanti polarisasi ini tidak kembali terulang seperti 2019 politik identitas gitu kan. Wah, ini bahaya dan saya melihat riak-riak itu sudah mulai muncul gitu loh. Beda dengan 2004. Iya, Pak. 2009. Okay. Ini belum. Karena kan digitalisasi belum terlihat seperti sekarang ini ya Pak ya. Termasuk mungkin juga salah satu faktornya si calon juga gitu kan. Coba jenengan amati nih. Ya. Pilpres pertama, pilpres kedua, dengan ketiga dan empat ini kan. Lah semoga saja dengan era digitalisasi yang luar biasa, kebebasan berekspresi yang luar biasa ini dibarengi dengan pembelajaran berdemokrasi, pembelajaran berpolitik yang baik sehingga masyarakat tidak mendapatkan efek negatif dari proses-proses itu karena apapun imbasnya kan tetap ke masyarakat. Balik lagi gitu. Masyarakat dan masyarakat lagi. Mungkin itu Mbak Reni. Oke, baik Pak Kholik, terima kasih dan ini sangat membuka pikiran kita, tentunya generasi muda penerus bangsa begitu ya Pak Kholik. Dan kalau kita ngomongin tadi yang dibilang Pak Kholik bahwa kita harus menjaga norma juga, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kenyataannya memang seperti yang diungkapkan Pak Kholik tadi. Nah Pak Isna ini bisa memberikan penekanan lagi nggak sih Pak? Kayak tadi bilang bahwa ternyata nih salah satu fungsi partai politik adalah sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat juga nih kan Pak. Masyarakat boleh kritis, masyarakat boleh cari tahu gitu Pak. Tapi gimana nih yang bertanggung jawab begitu Pak, yang menunjukkan bahwa itu adalah dari background kita adalah warga negara Indonesia yang penuh dengan budaya juga gitu Pak. Terima kasih Mbak. Jadi ketika kita bicara demokrasi, kita bicara politik, adanya demokrasi itu kan karena ada sebuah perbedaan. Tanpa perbedaan kan tidak ada demokrasi, Mbak. Cuman dalam kita berdemokrasi itu memang kita harus mengedepankan norma ataupun etika tadi yang disampaikan. Kita harus kedewasaan dalam berpolitik. Ini setiap hari, setiap waktu, ini juga kita harus memberikan pendidikan terhadap masyarakat, minimal terhadap konstituen kita. Permasalahannya apa? Suatu contoh pada kegiatan siang hari ini. Pak Kholik, ini adalah partainya Demokrat. Pak Narno partainya Golkar. Saya sendiri PDI. Udah warna-warni ya Pak ya. Sudah berbeda. Tetapi ketika kita saling menghormati, kita saling menghargai, kita jangan pernah mencari perbedaan dalam sebuah kesamaan. Insya Allah kita tetap harmonis, kita tetap guyub rukun. Pertemanan, persaudaraan kita tetap terjaga. Nah, hal ini yang perlu kita sampaikan terhadap masyarakat. Jangan pernah dengan adanya perbedaan pilihan, baik di lingkungan keluarga, pertemanan, persaudaraan, ataupun di tengah-tengah masyarakat, ini berkepanjangan. Karena yang namanya pilihan itu kan hak dari semua orang. Benar. Jangan pernah dipaksakan. Biarlah kita mengalir. Kita hanya memberikan sebuah pemahaman terhadap masyarakat. Jadi sekali lagi ketika punya kita itu baik, jangan pernah menilai punya orang lain itu jelek. Insya Allah akan harmonis.
insya Allah akan harmonis. Makanya saya berharap kepada seluruh petugas partai, baik jajaran pemerintah ataupun legislatif, karena kita itu adalah petugas partai, kita tidak usah sungkan-sungkan, kita tetap sering turun ke bawah. Artinya apa? Biar tidak ada miskomunikasi, ataupun apa yang menjadi angan-angan, apa yang dipikirkan masyarakat, ini kan bisa bertatap muka langsung, komunikasi langsung, ataupun kita bisa klarifikasi. Kita bisa tabayun, bener urasi janjani, kan seperti itu. Itu yang perlu kami sampaikan. Yang jelas, yuk kita saling menghargai, kita saling menghormati sebuah perbedaan. Karena saya yakin intinya tujuannya sama. Kembali ke Pilpres. Tujuannya kan sama, Mbak. Ingin memakmurkan masyarakat, ingin membuat masyarakat yang adem ayem guyub rukun. Kan seperti itu. Hanya beda warna, beda bendera. Tapi tujuannya itu sama. Baik. Jadi memang itu adalah bisa dibilang visinya bersama begitu ya Pak ya, walaupun benderanya beda, warnanya beda gitu. Cuma memang tetap menghimbau dan mengedukasi masyarakat biar nanti di bawahnya malah gak rame sendiri ya Pak. Makanya saya selalu menyampaikan terhadap masyarakat dengan sebuah perjalanan sistem dunia perpolitikan yang kemarin menggunakan sebuah sistem liberalis. Di dalamnya pasti akan bermain satu, politik identitas. Kedua, akan bermain money politik. Kalau sudah dua-duanya itu dimainkan, ini kapitalis, Mbak, yang akan berkuasa. Terus anak cucu kita mau jadi apa? Sehebat apapun ketika tidak punya uang, tidak mungkin akan memenangkan sebuah pertempuran. Oleh karena itu, yuk kita beralih, kita belajar bersama-sama. Dari liberalis itu menjadi sistem gotong royong. Yang mana di dalamnya harus diberi sebuah pondasi, didasari dengan rasa seduluran. Seperti tadi yang saya sampaikan, kita harus saling menghormati. Kita harus saling menghargai antara satu dengan yang lain. Permasalahannya apa? Ketika kita sudah didasari dengan gotong royong, insya Allah yang sulit akan menjadi mudah, yang berat akan menjadi ringan. Terima kasih. Baik Pak Isnaini, kayak penuh dengan filosofi begitu kalau Pak Isnaini yang bilangnya. Dan kita ngerasa adem gitu kan, kelihatannya itu memang benar-benar emang harus rukun gitu ya. Bagaimanapun caranya. Kekuatan pondasi yang paling utama. Siap Bapak. Ya bagaimanapun caranya, semoga itu yang nanti akan terjadi juga ke depannya ya Pak ya. Oke, kita break dulu Bapak-bapak, kasih informasi juga yang mau lewat. Keluarga Fas sesaat lagi kita akan kembali dan Anda masih bisa bertanya langsung nanti dengan narasumber kami melalui 314330 dan juga via WhatsApp 081578709640. Keluarga Fas jangan lupa ya bahwa kegiatan ini diselenggarakan kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah dan Anda bisa ikuti informasi tentang Jawa Tengah melalui media sosial Dinas Kominfo Prof Jateng, melalui Twitter @kominfo_jtg, Instagram @kominfo.jateng, Facebook @diskominfo.jateng, website diskominfo.jatengprof.go.id, YouTube Kominfo Jateng. Reni akan kembali sesaat lagi untuk Anda Keluarga Fas. 90.1 Fas FM untuk Anda Keluarga Fas kembali hadir. Reni masih dalam dialog bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah terkait dengan peran partai politik dalam menjaga dan merawat kehidupan demokrasi di Indonesia. Dan di studio juga narasumber kami yang sudah hadir untuk Anda Keluarga Fas, ada Dr. Andes Haji Sunarno, Insinyur Sukardiono, dan juga Pak Holik Idris SE, SHMSI, dan juga Bapak M. Isnaini dari anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah. Keluarga Fas bisa bertanya langsung dengan narasumber kami, silakan lewat 314330 ataupun via WhatsApp di 081578709640. Dan kegiatan ini Keluarga Fas diselenggarakan kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah,
Keluarga Fas bisa ikuti informasi tentang Jawa Tengah melalui media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, Twitter @kominfo_jtg, Instagram @kominfo.jateng, Facebook @diskominfo.jateng, website diskominfo.jatengprof.co.id, YouTube Kominfo Jateng. Seperti yang di awal tadi, saya mau menyapa Pak Sukardiono dulu atau Pak Godres dulu nih Pak. Alhamdulillah. Apa kabar Bapak hari ini? Semangat siang Mbak. Semangat siang. Reni Pak. Reni Siramping. Yes. Selalu ada panggilan sayang kalau Pak Godres ya. Semangat Oke siang, deh. salam sehat. Salam sehat. Buat pendengar, pecinta Keluarga Fas ya. keluarga Fas FM. Oke. Semoga diberi kesehatan lahir, kesehatan batin, dan kesehatan finansial. Amin, insya Allah. Ya apalagi udah OTW 2024 nih Pak. Kayak yang tadi di awal kita bilang, ini udah pemilunya sudah terasa banget nih Pak. Dan tadi juga sudah dijelaskan bahwa peran dan fungsi dari partai politik ini untuk menjaga kehidupan dan juga merawat demokrasi di Indonesia banyak sekali, merupakan cita-cita nasional juga dan bisa menjaga kesatuan negara Indonesia pastinya gitu ya, sebagai sarana pendidikan juga begitu ya Pak. Nah, partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi ini kan juga punya peran penting nih Pak untuk menjaga dan merawat demokrasi. Bagaimana nih Pak untuk memaksimalkan peran strategis tersebut Pak Godres? Sedikit kilas balik ke belakang Mbak Reni, bahwa didirikannya partai politik itu, partai apapun itu punya tujuan mulia. Semua partai politik punya tujuan mulia untuk kebaikan, untuk kemanfaatan, untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, ketika dalam perjalanan waktu ada anggota dewan, baik itu dari kabupaten, kota, provinsi atau pusat, dari partai tertentu yang tidak baik, itu kalau menurut saya itu personal, bukan partainya. Kalau boleh dibilang ya oknum. Ya, karena kalau partai itu pada hakikatnya mesti untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, tadi seperti pertanyaan mensikapi peran partai politik untuk memaksimalkan strategi ini juga menjaga dan merawat demokrasi. Kita tidak bisa menafikan Mbak, bahwa keberadaan parpol sangat-sangat menentukan perkembangan berdemokrasi di bangsa ini. Karena kalau tidak ada parpol malah tidak ada demokrasi. Semua ditunjuk langsung. Nah, itu tidak ada demokrasi. Jadi diakui atau enggak bahwa peran parpol itu sangat-sangat penting untuk menentukan demokrasi di Indonesia. Hanya kesiapan para simpatisan, para pengikut parpol ini yang perlu diedukasi. Bahwa dengan adanya demokrasi itu mesti ada perbedaan karena benderanya pun beda dari tiap-tiap parpol. Nah, ini masyarakat yang perlu paham, para elit politik, para elit partai yang perlu memberi edukasi bahwa berdemokrasi itu harus beda. Kalau sama itu namanya bukan demokrasi, harus beda. Nah, ini kesiapan bangsa ini yang perlu kita edukasi. Ilustrasinya gini, kita mau ke Jakarta. Menurut partai tertentu, paling enak naik pesawat, boleh, tidak salah. Partai satunya lagi, paling sip itu naik kereta api, boleh, tidak salah. Satunya lagi, jalan kaki sambil sehat, boleh lah. Pemahaman ini masyarakat yang harus ngerti, jangan sampai berpolitik itu fanatik buta. Kalau dalam berpolitik kok fanatik buta, ya ono basa gini ya Pak, ning politik itu harus fanatik tapi nyampe tenggorokan wae. Gak usah ditelan sampai dalam. Nyampe hati mau cepet mati kan. Ini pemahaman seperti itu. Dan partai politik bisa mengimplementasikan bagaimana berdemokrasi di dalam lingkup internal. Neng lingkup internal partai itu sudah ada demokrasi. Untuk pemilihan PAC tingkat kecamatan, pemilihan DPC tingkat kabupaten, DPD provinsi dan DPP. Untuk pemilihan pengurus-pengurusnya aja sudah lewat demokrasi. Di internalnya partai itu sendiri.
Apalagi di luar ketika berkompetisi antar partai itu ya harus lebih siap untuk berdemokrasi. Kemudian dari internal itu ditularkan dan berpengaruh kepada masyarakat luas yang akan ada efeknya nanti bagi negara ke depan bisa melaksanakan demokrasi yang lebih bagus dan lebih dewasa. Yang ketiga, parpol berperan dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat melalui mekanisme pemilihan legislatif termasuk pemilihan kepala daerah. Jadi gini, dalam undang-undang pemilu contohnya itu kan ada kuota caleg perempuan 30%. Itu maksudnya jangan sampai di gedung parlemen nanti itu dipenuhi semua kaum hawa. Hak-hak perempuan tidak akan terakomodir. Akan lebih bagus ketika dalam gedung parlemen baik di kabupaten sampai pusat itu diisi dari berbagai elemen, dari usia mungkin perlu ada yang generasi milenial, ada yang sudah sepuh, dari si latar belakang perlu ada agamawan, ada olahragawan, ada budayawan, ada bisniswan. Itu harus ada politikwan. Harusnya kan seperti itu. Jadi di gedung parlemen nanti itu akan memberi warna dan terakomodir dari masing-masing komunitas masyarakat. Dan yang perempuan untuk Jawa Tengah ini bagus. Kalau di undang-undang pemilu kan minimal kuota perempuan 30%. DPRD Jateng itu yang bergender perempuan itu kalau nggak salah sudah kisaran 36%. Tapi kalau secara nasional itu belum mencapai, kisaran masih di angka 21%. Baik. Jadi memang itu harus mewakili segala lini begitu ya Pak ya. Betul. Jadi biar nanti mendapatkan banyak solusi juga untuk ragam, ya mungkin ada beberapa persoalan nanti yang bisa dibahas begitu ya Pak, dan itu nanti untuk kembali lagi kepada masyarakat lagi kan. Betul. Kita ketika sosialisasi ke masyarakat, masukan dari masyarakat pedesaan, dari masyarakat perkotaan, itu kan beratus atau mungkin beribu masalah yang ada. Tergantung komunitas apa yang punya masukan. Ambil contoh, selama ini kalau kita reses, yang selalu ditanyakan itu rata-rata hampir pembangunan fisik. Pak, nggonku dalane rusak, saluranku banjir Pak, bangun ke. Pak, kalau wonten TPA ngebangun madrasah dibangun. Itu betul, tidak salah. Tapi jarang sekali Pak yang mengusulkan untuk jadi undang-undang daerah atau pergub. Kalau di tingkat Jawa Tengah kan pergub, kabupaten pergub, itu jarang. Semisal gini Mbak Reni aja merasakan, kita di Magelang ini satwa misalnya burung itu kita kan hampir punah. Burung kecil kita yang lingkungan aja kan banyak burung. Sekarang nggak ada burung. Nah, itu kan perlu masukan dari pecinta lingkungan hidup misalnya, perlu adanya undang-undang atau pergub atau perbub yang melarang perburuan satwa liar misalnya. Itu ya jarang yang ada seperti, padahal itu kan penting. Karena harus dilindungi undang-undang begitu karena ya. Karena masyarakat selama ini yang dilihat hanya pembangunan fisik. Ya baik, jadi memang ini banyak cara dan juga peran yang dilakukan oleh partai politik untuk keberlangsungan dari kepemerintahan itu sendiri begitu ya Pak, yang itu bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Nah kalau kita ngomongin demokrasi juga nih Pak, on the way 2024 juga kan pasti banyak ancaman begitu ya Pak, yang sebenarnya bisa kita antisipasi sebenarnya dari awal. Tapi kan karena saking banyaknya tadi Pak, nah bagaimana dengan politik identitas begitu Pak? Tentang polarisasi di masyarakat yang disebabkan oleh politik identitas ini. Nah menurut Pak Godres nih bagaimana kita untuk menghadapi ancaman dan bisa tetap berfokus pada kepentingan nasional? Kalau saya melihat bukan ancaman Mbak Reni, tantangan. Tapi ini keberagaman dan tantangan. Ketika satu suara tidak ada keberagaman malah tidak menarik. Semisal pelangi kok warnai merah semua atau putih semua atau hijau malah nggak menarik. Nah, ini memang ini sudah takdir ilahi. Jadi kalau ini sesuatu yang malah menarik, ini bukan tantangan. Yaitu dari tahun ke tahun, dari periode ke periode itu akan selalu muncul. Dan tidak akan pernah sama, dan perilaku masyarakat dan pemilihnya
dari pemilu ke pemilu juga berubah. Gitu. Nah, beberapa cara lain untuk mengatasi, kalau tadi disebut ancaman ya Mbak, kalau saya keberagaman di bidang ideologi dan politik, ya salah satunya mengembangkan cara berdemokrasi politik. Nah, wis disebutke jelas kok. Partai itu loh disahkan undang-undang, disahkan KPU. Nah, ketika beda lu kok nyampe ngotot. Nah, kita mau milih calon legislatif, kalau kita mau milih calon kepala daerah, yang paling mendasar adalah kemanfaatan untuk dusun kita, desa kita, kecamatan kita, kabupaten kita meluasnya ke masyarakat kita secara luas. Itu kemanfaatannya. Lah milih caleg ora ono manfaate. Meng datang ketika mau pemilu, setelah itu usai seperti dorong mobil mogok gitu kan nggak pas. Nah, ini masyarakat juga harus punya semangat yang sama. Kadang masyarakat ngene. Wis Pak, aku gelem milih nek ono sing nyangoni. Nah, itu kan ya kurang pas. Kita harus punya semangat yang sama antara pemilih dan dipilih, antara masyarakat dan parpol. Itu harus punya semangat untuk membangun demokrasi berproses, walaupun itu tidak akan pernah selesai. Kalau selesai negara sudah kiamat. Dan memang keberagaman itu Kan diperlukan harus ada terus, karena dengan adanya perbedaan itu akan merupakan kritik atau balance dalam pemerintahan. Baik. Jadi jangan sampai ada politik identitas, apalagi money politik yang tadi Bapak bilang ya. Karena nanti bakalan rusak tujuannya sama visi negaranya jadi beda begitu ya Pak ya. Karena kalau dimodalin dulu gitu kan. Kalau mungkin ini adalah salah satu peran juga dari parpol untuk mengedukasi masyarakat dong Pak pastinya. KPU sendiri selalu menghimbau hindari politik uang transaksional, hindari politik identitas karena akan memecah belah. Benar. Tapi yang namanya nyari pembeli, iya kan? Ibarat jualan nyari pembeli, itu ibaratnya yodium yang obat untuk luka, kan dia bilangnya bisa menyembuhkan sakit perut. Kalau jualan itu kan seperti itu. Tapi saya yakinlah sekarang masyarakat baik generasi muda maupun generasi yang dewasa itu kan sudah banyak literatur, banyak masukan dari media sosial itu biar bisa klik platform dari partai ini seperti apa, perilaku sifat dari caleg ini seperti apa, ini kan sudah lebih mudah untuk mengakses. Benar sekali. Jadi kita juga punya semangat yang sama untuk menghindari politik identitas, politik uang dan lain-lain. Karena dengan politik uang yang jadi dewan mesti tidak sesuai dengan harapan. Sing di duit dan sing dadi, padahal kapasitasnya belum tentu mumpuni kan. Makanya jadi harus benar-benar cerdas gitu pemilihnya gitu ya Pak. Jadi jangan sampai golput juga besok kan. Dan yang tidak kalah penting adalah penegakan supremasi hukum, baik hukum negara maupun hukum yang ada di KPU. Kalau wasitnya KPU, Bawaslu itu tegas, tidak memihak ke salah satu partai, insya Allah akan menghasilkan wakil-wakil yang sesuai yang kita harapkan. Amin. Tapi kalau wasitnya, pengawasnya sendiri sudah tidak tegas, ya wallahu alam nggih kan. Itu makanya harus punya semangat yang sama antara masyarakat sebagai pemilih, partai politik, calon legislatif dan perangkat pemilu Bawaslu, KPU juga harus punya semangat yang sama. Dibarengi lagi dengan tokoh-tokoh, baik tokoh masyarakat, tokoh lintas agama, ini juga harus punya semangat yang sama untuk menciptakan demokrasi yang bagus. Sip, itu setuju banget. Jadi ini memang harus kerja bareng begitu ya Pak, kerja sama gotong royong. Oke, kita break dulu. Pak Godres kasih waktu juga untuk informasi yang mau lewat. Untuk Anda keluarga FAS, nanti Anda bisa kembali bertanya dengan narasumber kami. Silakan 314330 dan juga via WhatsApp 081578709640. Dan Reni juga mau ingetin keluarga FAS ya, bahwa kegiatan ini diselenggarakan kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Keluarga FAS bisa ikuti informasi tentang Jawa Tengah melalui media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, Twitter @kominfo_jtg, Instagram kominfo.jateng, Facebook @diskominfo.jateng, website diskominfo.jatengprof.go.id, dan YouTube Kominfo Jateng. Kita akan kembali sesaat lagi keluarga FAS masih dalam dialog bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan tema peran partai politik dalam menjaga dan merawat kehidupan demokrasi di Indonesia.
Sama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan tema peran partai politik dalam menjaga dan merawat kehidupan demokrasi di Indonesia. Narasumber yang sudah hadir di studio kami masih ada Bapak Sunarno dan juga Bapak Sukardiono, lalu juga ada Bapak Kholik dan Bapak Isnaini di sini. Anda juga masih bisa bertanya langsung dengan narasumber kami melalui 314330 dan juga via WhatsApp 081578709640. Jangan sampai lupa ya keluarga Fas, nama harus ada biar enak nanti bacanya, pesannya dari mana begitu ya, biar nyampe dan bapak-bapak di sini juga bisa menjawab pertanyaan dari Anda satu persatu. Nanti ini akan bacakan dan sekali lagi Anda keluarga Fas, kegiatan ini diselenggarakan kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Keluarga Fas bisa ikuti informasi tentang Jateng melalui media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, Twitter @kominfo_jtg, Instagram @kominfo.jateng, Facebook @diskominfo.jateng, website diskominfo.jatengprof.go.id, YouTube Kominfo Jateng. Kita akan menjawab satu persatu pertanyaan yang sudah masuk nih ya, bapak-bapak sekalian. Ada pertanyaan sebentar ya, ada dari Mertoyudan, Pak Iwan yang ada di Mertoyudan Magelang. Mau tanya nih ke Bapak-Bapak Dewan, apakah sudah ada anggaran aspirasi ke desa-desa dari partai? Monggo, Bapak mau menjawab? Yeah. Pak Narno ini. Iya, Jawab ini baik. ini. Mbak Reni, Ya. Mas Iwan ya? Iya. Ya, di Mertoyudan. Baik. Ya, jadi anggaran yang dari anggota dewan ini kan namanya pokok-pokok pikiran dari anggota dewan yang berbentuk yang semula aspirasi dari Bapak Ibu sekalian. Ini kan tiap tahun kita itu menyalurkan atau menampung aspirasi dan memperjuangkan, dan kemudian setelah disetujui bisa disalurkan per tahun. Oke. Nah, kalau pertanyaan itu apakah tahun ini sudah ada? Sudah. Jadi untuk tahun anggaran 2023 itu sudah ada yang cair, tapi juga ada yang belum. Oke. Seperti kan kalau dari provinsi pada prinsipnya ada dua anggaran. Yang pertama itu bantuan khusus keuangan desa, di mana aspirasi dari masyarakat itu kalau lewat pokok-pokok pikiran yang dari dewan itu disalurkan lewat kepala desa. Itu saat ini sudah mulai cair. Seperti di dapil kami itu di Kecamatan Sawangan sudah mulai cair, di beberapa desa sudah mulai cair. Tapi juga yang belum. Karena ada persyaratannya untuk bisa mencairkan dana yang dari dewan itu. Pertama, SPJ surat pertanggungjawaban bantuan provinsi yang tahun sebelumnya, berarti kalau ini tahun 2023, tahun 2020 yang kemarin sudah harus lengkap dan dikirim ke provinsi. Itu baru, itu dalam rangka tertib administrasi. Jadi sudah ada. Kemudian yang hibah, yang kedua ada bantuan hibah. Hibah bansos itu ada umpamanya, contohnya hibah pada bantuan masjid, itu hibah. Itu kemudian bantuan ternak, kemudian bantuan UMKM, itu disalurkan kepada kelompok-kelompok. Itu langsung, tidak melalui kepala desa, namun kepala desa diberi tembusan, diberitahu. Itu juga sebagian sudah mulai masuk, mulai cair. Jadi ada yang belum, ada yang sudah, karena memang ini baru semester pertama ya, bulan Juni ini. Kalau dulu itu malah bulan-bulan ini belum, tapi ini sudah ada percepatan, sudah bagus. Oleh karena itu ya monggo ditunggu saja, tapi ini terus berproses. Bahkan bantuan khusus keuangan desa itu sudah 35% yang sudah dicairkan seluruh Jawa Tengah. Jadi kalau pertanyaan apa sudah, yang belum ya tunggu saja karena sedang berproses, dengan catatan SPJ dari desa, dari kelompok dan sebagainya itu yang tahun 2022 supaya diselesaikan. Itu untuk Pak Iwan ya. Kemudian jadi ada tiap tahun, dan untuk diketahui bahwa bantuan yang dari provinsi
itu juga mulai proses tahapan-tahapan, tidak begitu usulan sekarang kemudian tahun, biasanya usulan sekarang pencariannya realisasinya nanti tahun berikutnya, tahun depan, karena berproses. Ya. Baik. Itu Mbak Reni. Baik. Nah, nambahin dikit Mbak Reni. Betul sekali yang dipaparkan senior saya, bahwa bantuan Banggup itu ada 2, Bankeudes dan hibah bansos. Regulasinya seperti ini. Jadi masyarakat, kelompok masyarakat atau ormas itu bisa mengajukan usulan. Semisal tahun ini usulan itu nanti setelah dibawa ke rapat di dewan itu akan muncul list yang disetujui selama persyaratan itu memenuhi syarat, disetujui. Terus ditindaklanjuti dengan proposal realisasinya di tahun berikutnya. Oke. Nah, kalau yang realisasi di 2023 ini itu berarti usulan di tahun 2022. Yang bisa realisasi itu semisal untuk Bankeudes. Bankeudes itu untuk pembangunan fisik. Itu dana dari provinsi turunnya ke rekening desa. Dengan catatan bahwa desa itu ketika dapat bantuan dari provinsi tahun sebelumnya, laporan keuangan pertanggungjawabannya sudah beres. Ketika belum beres tidak bisa. Itu satu. Terus untuk hibah bansos, yang bisa menerima hibah bansos contohnya kelompok tani, kelompok ternak, TPA, ormas dan lain-lain itu bisa. Nah, kelompok tani atau ormas itu bisa menerima bansos selama ada legalitasnya. Oke. Oleh dinas yang berwenang, dan tidak boleh menerima secara berturut-turut. Misalnya tahun 2022 itu dapat, 2023 dapat, itu tidak bisa, harus selang-seling. Okay. Dan ketika terrealisasi, dana dari Banggup itu akan cair di rekening desa. Rekening dari bukan desa. Kalau ini rekening dari kelompok tani atau TPA dari pengaju proposal. Itu bedanya. Kalau Bankeudes ke rekening desa, kalau bansos itu langsung ke kelompok lembaga kelompok tani. Oke. Gitu, Mbak. Baik, jadi memang ada strukturnya, ada sistemnya begitu ya Pak. Ada regulasinya begitu. Jadi nggak asal bansos ada turun terus disebar begitu ya Pak, nggak bisa gitu. Oke, semoga Pak Iwan ini bisa mewakili jawabannya. Lalu juga ini ada pertanyaan dari Ibu Rianti di Pring Surat Temanggung nih, mau menanyakan kepada narasumber. Ya, bagaimana nih Pak peran dari partai politik terhadap ibu rumah tangga nih Pak, di mana ibu rumah tangga juga cukup rentan terhadap dampak dari dinamika kehidupan demokrasi di negara kita. Suara perempuan nih Pak. Ya, terima kasih. Ketika bicara ibu rumah tangga, kita kembali dalam menentukan sebuah pilihan. Tentunya kami berharap kepada semua pemilih, ini memang kita harus hati-hati, kita harus waspada. Minimal kita harus memahami siapa calonnya ataupun siapa yang mau dipilih. Pemahaman dalam hal tersebut tentunya ada beberapa hak, baik orangnya, visi misinya, programnya dan sebagainya. Ini agar kita tidak salah dalam menentukan sebuah pilihan. Permasalahannya apa? Dalam situasi tahun politik seperti ini, yang namanya makelar politik ini kan banyak banget. Ketika bicara makelar, ini barang bodol aja kan laku gitu ya. Bicaranya istimewa, kan seperti itu. Nah, tentunya dalam menentukan pilihan kita harus bisa ngobrol bareng, ketemu bareng untuk pembelajaran pemahaman antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, kita jangan pernah terkecoh dengan perkembangan elektronik medsos yang sekarang gila-gilaan. Sampai kita sendiri kadang-kadang kurang memahami
ataupun tidak tahu mana berita yang benar, mana berita yang tidak benar. Ini kita memang harus hati-hati, kita harus waspada, memperkuat sebuah filter agar dalam menerima sebuah berita ini benar-benar berita yang nyata. Jangan sampai justru kita dipermainkan dengan orang-orang yang mempunyai kepentingan-kepentingan tidak bagus. Jadi menurut saya baik ibu-ibu ataupun bapak-bapak, yang jelas situasi seperti ini kita harus waspada, kita harus hati-hati. Itu saja, Mbak. Oke, baik. Jadi harus lebih cerdas gitu ya. Oh iya, kita harus lebih cerdas, kita harus lebih waspada. Bahkan harapan saya pemilih itu harus lebih cerdas daripada calonnya, Mbak. Harus. Biar kalau enggak bahaya. Pinter ya, Mbak ya. Harus pinter. Jadi tidak aura-aura. Oke. Nambahin dikit, Pak. Boleh, Pak Godres. Apa tadi pertanyaannya Mbak Sinten? Iya, ini ada Ibu Rianti di Pringsura Temanggung ya. Peran partai politik sendiri gitu terhadap kaum ibu gitu ya, ibu rumah tangga. Dampaknya kan rentan banget nih, Pak, terkait dengan dinamika kehidupan demokrasi di Indonesia. Mbak Rianti di Pringsurat. Kalau saya enggak peran parpol dengan adanya pemilu rentan ibu rumah tangga, enggak, Mbak. Ibu rumah tangga itu kalau ada pemilu senengnya luar biasa. Dia bisa berhura-hura, odo senam bareng pasukan ya Pak Isnaini ya, dia itu kabar baik. Jadi pemilu itu malah bukan rentan, tapi malah kabar baik. Oh, ada ngerawok Habib Syekh, gue Mas Godres, saya itu kabar baik. Curhat nih. Iya, oh ini ada sepeda berhadiah, itu kan kabar-kabar baik, jadi bukan rentan. Tapi matur ke Pak Isnai, kita harus bijak mensikapinya, jangan gegabah. Tapi ibu-ibu itu senengnya kan ya Mbak. Jadi kalau ada pemilu itu maunya malah tiap tahun sekali kok Pak Is. Gemerlapnya gitu ya. Gemerlapnya ada ruang untuk bercanda sama teman-temannya seperti itu. Baik, jadi memang harus bisa dimanfaatkan begitu ya situasinya. Tergantung mensikapinya. Kalau luwih pinter pemilihnya daripada yang dipilih. Gitu harus ya. Oke, baik. Apalagi tim sukses. Oh gitu. Tim sukses itu kalah menang tetap sukses. Ya baik. Dan ini juga ada pertanyaan kembali yang masuk di 081578709640. Monggo nanti Pak Narno atau Pak Kholik atau Pak Godres yang mau menyikapi nih ya. Dari Pak Aji yang ada di Mertoyudan nih, Bapak anggota Komisi A, bagaimana menyikapi anggota parpol yang sudah mulai menunjukkan diri atau parpolnya menuju pemilu nanti? Nah, cara bijak sebagai warga sipil menanggapinya seperti apa atau bagaimana pemilih muda meresponnya ini, Bapak? Iya. Monggo. Nggih. Pak Aji ya? Iya. Oh, Aji di Mertojan. Baik. Mertojan sebelah mana ya? Saya orang Mertojan nih. Oke. Begini, Pak Aji. Jadi kita nanti kan memilih ya Pak Haji ya, memilih calon yang banyak, kemudian mesti harus mengenal satu dengan lain. Benar. Ya. Jadi kalau sekarang ini ada kemungkinan ada ya caleg atau apa ya, capres atau apa, ya dianggap saja itu sebagai suatu perkenalan. Jangan dianggap sebagai itu sudah mulai kampanye, perkenalan aja. Anda tidak memilih kucing dalam karung, artinya paling tidak mengenal dulu. Nanti kan pada saatnya nanti kan dia pasti tidak hanya perkenalan itu, tapi juga bagaimana visi misinya, bagaimana track recordnya. Pada saatnya nanti ketika memang tahapan itu sudah sampai di sana. Tapi ketika baru kalau tidak dikenalkan susah ya Pak. Susah ya, karena banyak calegnya kabupaten berapa, provinsi berapa, nah ini kan. Jadi anggap saja itu perkenalan, karena sebagai bahan untuk memilih Anda nanti pada saatnya. Saya kira itu. Baik, kalau misalnya terkait dengan pemilih muda ini seperti apa nih? Kan apalagi mungkin tahun ini ada beberapa yang baru aja mendapat hak pilihnya, hak memilih begitu Pak. Jadi gini, undang-undang pemilu itu boleh berkampanye itu 75 hari sebelum pemilihan. Kalaupun sekarang masang baliho itu harus normatif,
boleh caleg memasang baliho mencantumkan di bawahnya itu jabatan. Semisal gini, Mbak Reni Direktur Fast FM, itu boleh. Kalau caleg dari partai ini, ya itu yang belum boleh jabatannya. Bapak Kiai Haji Sunarno DPRD Provinsi Jawa Tengah yang baik, boleh itu. Boleh, tapi kalau caleg DPRD ya itu yang belum. Yang boleh. Itu satu. Kedua, pemilih milenial itu kan juga perlu paham, perlu ngerti. Oh, aku ki duwe dewan to. Ya. Apalagi dewan itu arep nyalek nih, tapi di situ kan konteksnya jabatan yang dicantumkan. Oh, dapil saya ki duwe dewan ini toh, dari Golkar ini, dari PDI ini, Gerindra ini, Demokrat ini, itu ngerti biar pemilih. Hingga ketika nanti dia akan menentukan pilihannya, iso goleki sing terpasang di jalan itu. Paling enggak kan seperti itu. Baik, kalau Pak Isna ini menanggapi seperti apa nih Pak? Kan juga ada beberapa baliho yang sudah terpasang masih utuh. Ada yang terlihat juga udah tinggal separuh begitu Pak. Nah kita menanggapinya biar bijak tuh seperti apa dan milenial ini seperti apa nih Pak? Yang jelas gini Mbak, generasi muda. Yang namanya kehidupan, ini kan masing-masing kan mempunyai sebuah kepentingan Mbak. Iya. Nah kita juga harus saling menghormati, kita harus saling menghargai kepentingan orang lain. Walaupun kadang-kadang kepentingan kita dengan kepentingan orang lain ini kadang-kadang berbeda, tetapi kan itu kan hak. Oleh karena itu saya hanya titip pesan mereka yang memasang baliho di pinggir jalan ini kan juga punya kepentingan. Minimal kita bisa memperkenalkan diri kita terhadap masyarakat. Oh, Pak Godres ki DPRD Provinsi Jawa Tengah yang insya Allah besok akan mencalonkan kembali. Minimal ketika kita paham dengan Pak Godres, kan akan menentukan pilihannya ke Pak Godres. Karena biasanya orang menentukan pilihan itu pertama menentukan pilihan terhadap orang yang kita kenal. Nah, yang kedua kita saling hargai, kita jaga bersama-sama, jangan sampai baliho itu mengalami kerusakan-kerusakan. Karena apa? Kemarin di Wonosobo ini kan belum lama terjadi Mbak. Ada beberapa orang habis nonton, anak-anak muda malam hari ngerusak baliho orang lain. Kita harus sadar, kita harus paham bahwa sekarang itu yang namanya CCTV ini menjadi pengawasan yang luar biasa. Ternyata setelah laporan Polres, lihat CCTV, pelaku-pelakunya itu kan jelas. Nah, paling Pol itu kan minta maaf, tidak akan mengulangi kembali. Kan kasihan Mbak. Nah, jadi kalau bisa apa sih kehidupan yang kita cari? Itu kan hanya kedamaian, hanya ketentreman. Bagaimana hidup kita itu tentrem lahir maupun tentrem batin. Berarti bagaimana agar ketentreman itu bisa terwujud, kita ndak usah bikin ulah, kita ndak usah bikin masalah. Wong namanya kehidupan, masalah tidak dicari aja, setiap orang pasti punya masalah. Jadi yuk kita tetap hidup mengedepankan guyub rukun, saling menghormati, saling menghargai, walaupun kadang-kadang kita mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Karena guyub rukun itu adalah pondasi untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita semua. Tanpa kekompakan, tanpa guyub rukun, cita-cita kita juga akan kesulitan untuk mewujudkan harapan kita semua. Baik. Itu Mbak. Tambah dikit Mbak ini. Silakan, yang Pak. lebih penting itu kita mengedukasi tim sukses kita. Kalau kita sebagai caleg, apalagi yang pernah dilantik seperti kita ini tingkat menghargai, menjaga pertemanan lintas partai itu sudah cukup tinggi, Pak. Dan insya Allah mungkin lah terjadi itu. Nah, kadang tim sukses ini yang bosone Pak Isnai pelajarane rum tekan pelajarane nang wilayahe digam pasang baliho lain ae darahnya mendidih. Nah, ini
caleg-caleg ini yang mengedukasi ke tim suksesnya. Lah kalau caleg mengedukasi ke tim suksesnya, kita lebih bijak. Insya Allah gambar-gambar di jalan itu akan baik-baik saja. Saya tuh masang dari sana Salam nyampe Secang itu ya baik-baik saja kok. Ya, dan ada cirinya kok Mbak. Jadi baliho itu kalau kondisi normal itu tidak akan banyak rusak. Baliho kok banyak rusak, itu mesti terjadi internal partai itu sendiri. Kalau lintas partai itu kecil Mbak. Misalnya partai lain ganggu partai, lu hampir boleh dibilang prosentasenya kecil, atau mungkin orang iseng yang habis nonton seperti Pak Is itu mungkin. Tapi kok kerusakannya itu masif, itu mesti internal sendiri itu. Baik, jadi bagaimana kita untuk mengedukasi tim sukses ya Pak Kudres, sing wong ora seneng nyawang senengi lian. Penuh dengan filosofi ya. Saya juga ingat dulu Pak Is ini bilang kalau nggak mau dicubit ya jangan nyubit gitu ya Pak ya. Makanya biar guyup rukunnya dijaga gitu. Karena ya. Kan saya masang baliho sing guyu kok Mbak. Seneng guyune lian. Apalagi kan kita kan orang Jawa. Iya. Orang Jawa itu jangan pernah kehilangan dua suku kata. Tepos liro dan andap asor. Ketika orang Jawa sudah meninggalkan dua suku kata, ya itulah yang akan terjadi. Wong Jawa ilang Jawane, Mbak. Oke, baik. Terakhir nih mungkin closing statement dari Pak Narno, Pak Godres atau Pak Holik dan juga Pak Isna ini terkait dari peran partai politik untuk tetap merawat kehidupan demokrasi di Indonesia dan meminimalisir yang namanya golput nih Pak. Ya semoga aja sih generasi muda sekarang kan udah cerdas-cerdas nih, mereka seperti tadi dibilang di awal bisa googling sendiri, bisa cari lewat media sosial bagaimana caleg-caleg yang nanti dipilih gitu. Monggo Pak. Pak Narno dulu. Ya, baik Mbak Reni. Jadi dalam kesempatan ini saya hanya akan mengajak dan menghimbau pada pendengar di kabupaten dan sekitarnya ini, Kabupaten Magelang, Radio VFM. Yang pertama, kami mohon untuk bisa kita semuanya menciptakan kondusivitas daerah, artinya menciptakan iklim yang sejuk. Artinya ya saling menghormati, saling menghargai. Ya kalau ada masalah bisa dimusyawarahkan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, dalam rangka pemilu ini ya kami mengimbau untuk mengajak menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi supaya tingkat partisipasi kita di dalam pemilu itu bisa meningkat. Kalau kemarin itu waktu Pilpres cukup baik. Ya, pada pilkada, pilgub hanya 63% atau berapa itu. Jadi perlu kita tingkatkan lagi agar semua masyarakat menyadari akan hak-hak dan kewajibannya. Jadi ada dua hal itu, menjaga kondusivitas daerah, iklim sejuk, dan pada saatnya menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya. Itu aja Mbak, himbauan saya. Pak Isnaini monggo. Ya, terima kasih Mbak. Saya hanya titip peling sekali lagi, karena ini hak, jangan sampai disia-siakan. Kita tetap menggunakan hak pilihnya dengan baik sesuai hati nurani pilihan masing-masing. Saya hanya titip peling, walaupun beda pilihan, beda partai, beda warna, beda nomor, jangan lupa kita tetap harus mengedepankan menjaga nilai persatuan dan kesatuan. Karena yang namanya demokrasi itu karena ada sebuah perbedaan. Jadi kita harus saling menghargai, kita harus saling menghormati antara satu sama lain. Sekali lagi, seduluran itu nomor 1, Mbak. Seduluran itu paling penting. Jabatan itu ada waktunya. Apalagi pemilu per 5 tahun, tapi seduluran itu saklawase donya akhirat. Amin, itu, makasih. Baik, Pak Godres mau menambahkan nih Pak. Utamanya kepada teman-teman pemilih pemula dan juga semua yang punya hak pilih, gunakan, maksimalkan hak pilih sesuai hati nurani masing-masing. Sebagai ilustrasi, teman-teman kita TNI, Polri yang tidak punya hak pilih, kalau kita cerita aja begitu semangatnya untuk
seandainya punya hak pilih akan memilih menggunakan hak pilih lah. Yang punya hak pilih dimanfaatkan sebaik-baiknya, karena pilihan panjenengan semua akan menentukan 5 tahun nasib bangsa. Baik. Dan ketika kita beda seperti yang dimaturke Pak Narno, itu memang sah dan disahkan oleh negara, itu gawine negara. Ini proses dari demokrasi, yaitu pemilu, dan harus beda. Makanya kita harus bijak dalam memilih, bijak dalam mensikapi, dan bijak dalam menggunakan hak pilih. Terima kasih. Baik, jadi jangan sampai disia-siakan, nunggunya juga lumayan 5 tahun, 5 menit yang Anda pakai untuk menggunakan hak pilih Anda ini bisa menentukan 5 tahun ke depan. Bagaimana nanti pemerintahan bisa berjalan, kesuksesan juga ada di tangan Anda pastinya ya. Jadi sukseskan kontestasi pemilu dan wujudkan demokrasi di Indonesia nih keluarga Fas ya. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktu dan kebersamaannya, informasinya semoga ini bisa membuka pandangan dari masyarakat Indonesia bahwa berbeda itu bukanlah hal yang sebagai ancaman seperti Pak Gurdus tadi bilang, ini adalah tantangan untuk kita bisa berjaya bersama Indonesia begitu ya. 5 tahun ke depan ini ada di tangan Anda keluarga Fas, yuk sama-sama bahwa Pak TNI Polri juga sudah siap untuk mengamankan, makanya kita manfaatkan waktu sebaik mungkin. Terima kasih, selamat lanjutkan aktivitas Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan keluarga Fas, demikian tadi dialog kita bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan kegiatan ini diselenggarakan kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Anda keluarga Fas bisa ikuti informasi tentang Jateng melalui media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah via Twitter @kominfo_jtg, Instagram @kominfo.jateng, Facebook @diskominfo.jateng, website diskominfo.jatengprof.go.id, dan YouTube Kominfo Jateng. Reni pamit untuk Anda keluarga Fas, terima kasih atas kebersamaannya. Selamat lanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.